Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Siska. Piye kabar ya, PAPW itu. Untuk teman-teman yang lagi sakit, lagi nggak baik-baik aja, mungkin aku doain semoga cepet sembuh, cepet membaik, dan kalian tetap tenang. Karena hari ini aku mau sharing-sharing tentang pengalaman aku waktu aku terkena batuk, pilek, pokoknya flu gitu ya di saat pandemi. Sebenarnya udah pernah aku share di video, tapi udah lama banget. Dan masih banyak yang DM ke aku tanya aku minum obat apa atau apa yang aku lakuin saat aku kena flu batuk pilek di saat pandemi ini, yang bikin kita tuh makin parno, makin panik, nggak karuan ya kan, terutama yang ada anxiety juga, nggak cuma GERD. Terus juga seperti yang kalian tahu, kita yang ada asam lambung itu nggak boleh sembarangan minum obat, karena ada beberapa obat yang mungkin meningkatkan resiko jadi lambungnya lebih sensitif, apalagi kalau lagi kumat tuh GERD-nya. Terus kita minum obat flu yang mungkin kita beli sendiri atau kita nggak konsultasiin ke dokter, kita nggak ngerti kandungan di dalamnya itu apa aja, kita minum di saat perut kita lagi perih, itu bisa memperparah sensasi asam lambung yang kita rasain dan makin paniklah kita. Tenang, semuanya akan aku bahas di sini. By the way, disclaimer dulu, aku bukan dokter, aku cuman sharing pengalaman aku aja sebagai pejuang asam lambung dan juga anxiety. Kalau kalian yang baru pertama kali nonton video aku dan bertanya-tanya aku dari kapan mengalami GERD anxiety itu, terus sekarang gimana perkembangannya, kalian bisa nonton di playlist GERD Journey. Karena kalau aku bahas lagi di sini bakal kepanjangan. Jadi guys, sebenarnya aku tuh ya di zaman belum kena anxiety ini ya, beberapa tahun lalu sering kena radang tenggorokan dibandingin sama 2 tahunan ini. Tapi aku ngerasain banget bedanya guys. Dulu di saat aku kena batuk pilek yang sampai sebulan itu mungkin bisa 3 kali sendiri, gampang kena radang tenggorokan, dan itu tuh sakit banget. Namun di saat itu aku tuh nggak ada kecemasan. Jadi mungkin walaupun waktu itu aku batuknya parah banget, aku tuh nggak punya pikiran yang kemana-mana gitu loh. Aku nggak punya ketakutan yang menjalar kayak aduh sakit apa ya ini, terus takut mati lah, takut sakit parah, takut nggak sembuh-sembuh, takut gila kayak gitu. Jadi dulu kayak batuk ya udah diobatin ke dokter, tapi nggak pernah punya pikiran aneh-aneh, dan aku juga tetap bisa tidur dengan nyenyak, bisa makan dengan normal, maksudnya nafsu makan aku tetap besar gitu. Nah tapi karena aku terus ada anxiety tadi ya, aku tentu aja udah periksa ke dokter spesialis penyakit dalam, dan aku bisa relate banget nih kalau teman-teman panik di saat kena flu, apalagi di masa pandemi kayak gini. Yang ini juga lagi naik lagi kasusnya di mana-mana, pasti pikirannya itu kita yang ada gangguan kecemasan suka mikirnya kejauhan dan udah menakutkan hal-hal yang belum tentu terjadi dan biasanya nggak terjadi. Tapi itu kayak kita berimajinasi, kita kayak suka meramal yang buruk-buruk gitu. Itu biasanya kayak ngejaga banget supaya kita jangan sampai batuk atau pilek, jangan sampai ketularan sama orang lain yang lagi batuk pilek. Karena kita itu mungkin takutnya bukan takut sama sakitnya, melainkan takut sama kalau kita anxiety-nya itu memuncak lagi gara-gara kita sakit. Dan itu yang aku rasain memang di saat yang waktu Delta itu tahun lalu ya berarti. Jadi di saat itu aku jaga banget supaya aku jangan batuk pilek, karena kalau udah batuk pilek pasti aku nanti jadi parno banget. Tapi ternyata aku memang harus melalui itu. Aku ketularan suami aku yang batuk pilek. Aku udah cerita di video lain. Jadi di saat itu aku langsung drop banget. Aku bener-bener beberapa hari tuh susah tidur, panik, dan itu rasanya bener-bener aku pengen lari ke IGD. Tapi di saat itu IGD penuh terus ya, kayak susah aku lupain ya. Tapi itu jadi pengalaman yang berharga buat aku, dan malah aku bisa sharing ini ke kalian. Sampai nggak bisa tidur, sampai nggak doyan makan, rasanya nggak enak banget. Jadi udah flu campur sama asam lambung yang kumat. Yang aku lakuin sebenarnya, aku tuh berusaha menanamkan dalam diri aku bahwa kita itu manusia biasa, kita bukan robot, bukan Superman. Jadi mau kita kayak membentengi diri kita, jangan sakit, jangan sakit, jangan sakit. Tapi kita tuh ya balik lagi manusia biasa gitu. Dokter aja bisa sakit, ya kan? Jadi kita sebenarnya kuncinya adalah kita harus berserah dulu dan menerima ya, kalaupun kita kena sakit. Ya contohnya flu tadi, bahkan dari zaman dulu aja udah ada flu batuk pilek. Tapi kalian nggak perlu takut guys, karena itu pun juga nanti sembuh gitu loh. Ini tuh bukan penyakit yang ganas terus batuk pilek selamanya gitu, kan nggak mungkin juga.
Jadi kalian harus tenang dulu. Kuncinya itu ketenangan, guys. Ketenangan adalah nomor satu. Dan itu memang susah banget buat kita yang sukanya overthinking dan ada anxiety disorder tadi. Dan tubuh kita juga pintar. Tubuh kita itu juga punya pertahanan dirinya. Jadi dia bakalan membentuk imun yang nanti tuh bisa untuk memulihkan diri kita sendiri. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu mikir bahwa tubuh kita lemah banget. Jangan kayak gitu. Terus nomor 2 adalah kita harus tahu yang namanya batuk pilek, flu ini tadi yang disebabkan sama virus influenza, itu obatnya adalah imun kita. Nah, jadi yang kita harus lakuin adalah membentuk imun kita ini gimana supaya kuat untuk melawan tadi. Nah, ini padahal udah klasik banget. Harusnya kita semua tahu bahwa kalau kita mau cepat pulih itu adalah istirahat. Istirahat yang berkualitas dan juga kita harus makan. Udah, sebenarnya itu aja. Istirahat yang cukup sama makan. Nah, masalahnya adalah kita yang ada anxiety, ada asam lambung, saat kita stres, asam lambung kita naik, terus kecemasan kita meningkat, kita tuh jadi susah untuk mendapatkan kualitas tidur yang bagus dan juga mungkin nafsu makan kita jadi hilang di beberapa orang. Termasuk aku dulu juga kayak gitu, susah banget tidur, susah banget untuk makan karena aku dikuasai dengan ketakutan, kecemasan yang luar biasa. Jadi kalau aku mau cepet pulih, aku harus dua ini aku usahain supaya bisa aku dapatkan, bisa tidur, bisa makan. Nah, jadi aku banyakin relaksasi. Aku harus bisa mengatasi kecemasan aku saat itu. Aku dengerin podcast-podcast yang membangun dan banyakin afirmasi positif. Karena aku memang terinspirasi dari orang-orang, beliau-beliau yang memang udah kayak mendalami banget gitu loh tentang ini. Nah, terus yang ketiga ini yang banyak ditanyain, aku minum obat apa di saat itu. Nah, jadi karena di saat itu memang asam lambung aku naik, jadi aku tetap minum obat asam lambung. Obat asam lambung ini biasanya aku konsultasi dulu. Di saat itu aku konsulnya tuh lewat Halodoc, lewat aplikasi online. Karena memang aku kerasa banget mulut aku tuh pahit, kecut gitu guys. Asam lambung aku naik gitu karena ya aku stres banget, pikiran aku kemana-mana. Nah, obat lambung yang saat itu diresepin ke aku itu pokoknya antara omeprazol biasanya, terus atau Nexium, satu lagi sama sucralfate yang sirup. Udah pernah aku share juga ke kalian, tapi inget ya guys, kalian tetap aja konsultasiin dulu ke dokter spesialis penyakit dalam. Obat yang tepat untuk keluhan kalian itu apa. Terus, nah untuk obat batuk pileknya itu sebenarnya aku minum obat-obat biasa dulu, obat-obat yang ada di warung. Jadi yang bisa dibeli bebas. Nah, obatnya itu biasanya aku tuh cocoknya 2. Kalau nggak sirup, juga yang satunya itu tablet. Itu aku biasanya minum OBH Kombi. OBH Kombi ini dijual bebas, OBH Kombi batuk plus flu. Jadi nggak cuma batuk aja, dia tuh ada kandungan paracetamolnya juga ya guys. Ini. Jadi yang perlu kalian tahu adalah kandungannya. Sebenarnya kalau kita minum obat, kita harus belajar dikit-dikit. Kalau misalnya ini udah ada kandungan paracetamol, berarti udah bisa untuk menangani kayak misalnya nyeri kepala atau yang demam gitu, udah bisa. Makanya kalau udah minum ini, jangan kalian dobelin minum paracetamol lagi karena di sini udah ada kandungan paracetamolnya. Nah, tapi kalian juga harus tahu kalau obat ini tuh ada min-minnya. Nah, ada beberapa orang yang ada asam lambung itu nggak cocok sama obat yang ada min-minnya, ada pedes-pedesnya. Jadi ini balik lagi cocok-cocokan ya, nggak bisa dipatok semua orang bisa atau oke-oke aja minum ini. Yang sirup ada pedes-pedesnya, ada minnya gitu. Tapi kalau aku sendiri, ini tuh tergantung kondisi lambung aku di saat itu. Jadi kalau lambung aku lagi nggak sensi, jadi aku tuh lagi nggak cemas, nggak panik, lambung aku biasa aja gitu ya. Tapi emang tenggorokan aku nggak enak, atau aku ya demam, flu, batuk pilek tadi lah ya. Nah itu aku minum ini tuh nggak apa-apa, jadi nggak ada reaksi yang perut aku perih atau asam lambung aku jadi ke-trigger gitu, nggak ada. Dan ini cukup mempan di aku ya kalau untuk ngelagain tenggorokan. Jadi bikin aku bisa tidur gitu loh. Walaupun efek dinginnya, efek pedesnya itu nggak lama, tapi ya dia bisa menenangkan tenggorokan aku. Nah tapi aku minum ini itu selalu habis perut aku udah keisi ya, tetap setelah makan dan
Pokoknya udah cukup gitu, perutnya udah cukup, kenyang, tapi jangan sampai kekenyangan juga. Karena kita yang ada asam lambung itu nggak boleh kelaparan, nggak boleh telat makan, tapi juga nggak boleh sampai kekenyangan, sampai perutnya sebah, kembung gitu, nggak bisa. Jadi makan secukupnya, kalau udah keisi baru minum ini. Jadi jangan lambung kosong minum ini. Itu no-no banget. Obat apapun itu, obat flu, itu harusnya setelah makan. Jadi untuk ini aku cuman share aja, tapi kalau teman-teman nggak cocok sama yang ada min-minnya ya jangan. Kalau tablet, aku tuh biasanya ini Paratusin. Jadi Paratusin ini juga obat yang bisa dibeli bebas. Ini kalau lagi flu gitu. Tapi yang memang disebabin sama virus influenza ya guys ya. Jadi sebaiknya memang kalian itu kalau ragu-ragu konsultasi dulu lah. Gejalanya tuh gini. Biasanya kan dokter itu bakalan nanya gejala lainnya apa, terus ada asam lambung apa enggak. Tapi penting banget juga, percuma kita mau minum obat semahal apapun kalau kita tuh masih cemas banget, kita masih ketakutan. Karena ya seperti poin tadi guys yang aku sampaikan, untuk melawan sakit penyakit di tubuh kita itu sebenarnya kuncinya adalah imun kita sendiri. Dan imun itu bisa dibentuk dari ketenangan hati dan jiwa dan pikiran. Karena semua itu dipengaruhi sama ini guys, pikiran. Nah tapi kita yang ada kayak suka cemas, suka overthinking, itu kalau sensasi fisiknya masih ada, masih batuk, masih pilek, itu kan kita susah banget untuk berpikir positif, ya kan? Itu kayak ya mau nggak cemas tapi kok ya cemas gitu kan. Dan itu aku tahu banget sih rasanya, kayak nggak mau kayak gini juga, tapi gimana, susah banget untuk ngatur pikiran. Dan itu tuh memang perlu dilatih. Nah untuk bahan alami waktu itu yang aku minum adalah madu. Aku tuh cuman kayak bergantung sama madu aja yang untuk bahan alaminya, karena itu yang paling cocok di aku. Aku tuh nggak cocok sama yang kayak kecut-kecut gitu. Kalau orang bilang minum perasan air lemon, nanti hasilnya di perut itu dia akan jadi basah kayak gitu. Tapi di aku itu nggak works, justru itu malah kayak nge-trigger asam lambung aku. Aku nggak ada cemas pun, nggak ada panik, anxiety aku nggak muncul. Aku minumin yang kecut walaupun udah dicampur air, itu lambung aku tetap nggak enak guys. Jadi aku nggak mau ulangin itu. Cocok-cocokan ya, semua orang itu bisa mencoba caranya masing-masing, tapi sesuai dengan kondisi lambung kalian sendiri. Pantangannya tuh apa aja, sesuaiin sendiri lah. Jadi untuk yang kecut-kecut aku udah nggak berani. Aku cuman sama madu murni. Merek apa aja bisa sebenarnya, tapi yang aku biasa beli itu kalau nggak HDI, Hilary Farm, dua ini, yang Clover Honey. Nah kalau susah cari yang HDI ini, aku biasanya ke Hilary Farm karena tinggal beli di Shopee aja guys. Kalau teman-teman nanti mau ikutan beli juga silahkan cek linknya di description box aku yang merek Hilary Farm ini. Jadi biasanya aku minumnya tuh bisa dicampur sama air putih, tapi jangan panas, anget boleh atau air biasa. Terus kalau enggak aku langsung sendok. 1 sendok teh aku langsung makan, terus aku rasain di tenggorokan aku itu biasanya dia mantul untuk ngurangin gatal-gatal dan sakitnya itu guys. Terus aku juga biasanya tuh dulu minum Lohanco namanya. Ini juga kayak obat, bukan obat sih, tapi dia kayak minuman yang terkenal banget, udah terkenal banget untuk tenggorokan, masalah tenggorokan gitu. Tapi perlu diingat dia itu manis. Walaupun manisnya juga bukan manis yang perasa buatan atau sakarin gitu, bukan. Jadi dia memang udah terkenal dari bahan-bahan alami. Tapi gimana pun juga untuk orang yang ada diabetes itu nggak boleh minum yang manis-manis kan. Mau itu yang dari bahan alami juga harus dibatasin. Jadi untuk ini bisa dikonsultasiin ke dokter untuk yang ada diabetes ya. Udah aku kasih tahu dulu. Jadi itu tadi yang cocok. Kalau untuk alaminya aku minum madu atau Lohanco. Dan yang jelas itu tadi aku usahain supaya aku bisa tidur, aku bisa mendapat ketenangan. Kalau aku sih itu tadi, jadi aku harus bangun pikiran aku supaya tenang, supaya aku bisa mendapat kualitas tidur yang bagus, terus aku bisa makan lagi gitu. Kalau aku udah tenang guys, biasanya aku itu nafsu makannya langsung naik lagi. Dan ketika makan aku udah bisa teratur lagi, tapi tetap ya pola makan aku tuh makan sedikit tapi sering. Itu udah aku lakuin sampai sekarang dan direkomend juga sama dokter spesialis penyakit dalam aku. Jadi tetap mau aku sakit nggak sakit, aku sih dengan pola makan sedikit tapi sering. Jadi tiap 3-4 jam sekali aku makan dengan porsi yang kecil-kecil itu.
Ya intinya jangan nggak makan, jangan telat makan lah ya, dan juga jangan terlalu kekenyangan. Dan yang jelas itu tadi, aku usahain supaya aku bisa tidur, aku bisa mendapat ketenangan. Nah biasanya terus aku kalau udah tidurnya bagus, tidurnya pules, itu badan aku jadi lebih cepet enakannya. Nah cara untuk tenang masing-masing orang ini beda-beda. Ada yang cara tenangnya itu dengan ditemani oleh orang terkasih di rumah. Caranya mungkin dengan makan yang enak-enak gitu, dan itu nanti aku happy, aku bisa sembuh. Nah itu ada juga, jadi orang tuh biasanya kalau makan enak cepet sembuhnya kayak gitu. Jadi kalian kalau misalnya nggak ada pantangan, bukan orang yang kayak takut banget mantang ini itu, ya udah you do you. Jadi kayak lakuin yang bisa bikin kalian itu punya sugesti tubuh kalian bakalan lebih cepet pulihnya dari sakit. Lakuin aja. Jadi teman-teman usahain itu tadi. Jadi atasin dulu gangguan kecemasannya. Teman-teman juga bisa nonton video-video aku yang atasi cemas ini tadi saat itu muncul. Ya aku tidak memungkiri bahwa sampai sekarang pun aku masih suka digodain sama si NC ini. Dia suka masih nyenggol-nyenggol aku, apalagi kalau aku lagi stres, aku lagi ada masalah, itu suka nyenggol-nyenggol aku, bikin aku jadi mulai nggak bisa tidur lagi. Tapi it's okay, aku udah kayak punya senjata juga. Maksudnya aku udah punya banyak pengalaman yang bisa aku jadiin sebagai kekuatan aku, dan aku pasti bisa membaik lagi. Nanti juga keadaan tuh semuanya bakal baik-baik lagi. Baik-baik lagi, kita harus bisa lawan itu. Pikiran-pikiran buruk yang kita bikin-bikin sendiri. Dan jangan googling-googling gejala penyakit ini, gejala penyakit itu. No banget ya. Itu makin bikin kita parno, padahal itu tuh nggak terjadi sama tubuh kita, tapi kayak kita rasain, aku jangan-jangan sakit ini, jangan-jangan sakit itu. Jadi banyakin baca-baca yang positif, menguatkan. Oke, jadi semoga videonya membantu. Cepet sembuh ya untuk semuanya, tetap semangat. Sampai ketemu di video-video yang lain.